Di jalur laut Asia Tenggara yang ramai, ada satu kisah yang terus berbisik. Legenda yang seolah menolak untuk mati. Ini bukan cuma cerita tentang kapal karam, ini tentang kapal yang berlayar dalam keheningan abadi, membawa kargo kematian dan pertanyaan yang tak pernah terjawab. Inilah kisah SS Orang Medan. Semua perwira, termasuk kapten, tewas. Kemungkinan seluruh awak kapal tewas. Saya mati. Dengar itu? Itu bukan kalimat pembuka novel horor. Itu adalah transmisi kode Morse yang katanya benar-benar tertangkap. Sebuah pesan terakhir dari SS Orang Medan. Nah, pesan yang sangat mengerikan ini dikirim dari perairan Selat Malaka yang bergejolak sekitar tahun 1947. Inilah yang jadi titik awal salah satu misteri maritim paling bikin merinding yang pernah ada. Sebuah panggilan putus asa yang menggema melintasi waktu, seolah jadi tanda dimulainya sebuah mimpi buruk. Panggilan darurat itu didengar oleh beberapa kapal, tapi ya cuma satu yang cukup dekat untuk merespon, Silver Star. Kaptennya langsung putar haluan, membelah ombak menuju sumber sinyal. Tapi yang mereka temukan, sebuah kapal yang cuma mengapung diam, tanpa tanda-tanda kehidupan sedikit pun di atas dek. Oke, coba bayangkan situasinya. Tim penyelamat dari Silver Star naik ke atas Orang Medan. Mereka tentu berharap menemukan orang yang butuh pertolongan kan? Tapi yang mereka temukan justru pemandangan yang bakal menghantui mereka seumur hidup. Pemandangan pertama yang menyambut mereka sungguh horor yang tak terlukiskan. Kemanapun mereka melihat, dek kapal itu dipenuhi mayat-mayat kaku para awak kapal. Semuanya membeku dalam keheningan yang aneh. Dan ini yang bikin makin aneh. Kondisi mayat-mayat itu, mata mereka semua terbelalak, menatap lurus ke matahari tanpa berkedip. Seolah-olah waktu berhenti tepat saat mereka melihat kengerian terakhir yang tak terkatakan. Wajah mereka semua membeku dalam ekspresi penderitaan dan teror yang luar biasa. Sama sekali nggak ada luka, nggak ada tanda-tanda perlawanan. Cuma ketakutan murni yang terpahat di wajah mereka. Seolah-olah mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang nggak seharusnya dilihat oleh mata manusia. Tragedi ini benar-benar total, nggak ada satupun jiwa yang selamat. Bahkan anjing kapal pun ditemukan dalam posisi yang sama mengerikannya, dengan gigi menyeringai seolah sedang menggeram dalam ketakutan. Tapi mungkin deskripsi yang paling menghantui adalah posisi tubuh mereka. Lengan-lengan mereka terulur ke depan, seolah sedang mencengkram atau menangkis sesuatu. Sesuatu yang nggak terlihat. Apa atau siapa yang mereka lawan di saat-saat terakhir mereka? Tepat saat tim penyelamat mau memulai investigasi lebih lanjut, misteri ini jadi semakin dalam. Seolah-olah kapal itu sendiri nggak mau rahasianya terbongkar. Ia memutuskan untuk menghancurkan dirinya sendiri, membawa semua bukti ke dasar laut. Kronologinya berlangsung cepat dan brutal. Setelah panggilan darurat di bulan Juni 1947, Silver Star tiba beberapa jam kemudian. Tapi, baru saja mereka bersiap-siap, tiba-tiba asap tebal mulai keluar dari salah satu palka kargo. Sebelum mereka sempat berbuat apa-apa, sebuah ledakan dahsyat merobek lambung kapal. Dan dalam hitungan menit, Orang Medan lenyap di telan ombak, membawa semua rahasianya selamanya. Dengan tenggelamnya kapal, hilang juga semua bukti fisik. Pertanyaan pun bergeser. Dari apa yang terjadi menjadi kenapa bisa terjadi. Nah, dari sinilah berbagai spekulasi mulai bermunculan. Termasuk satu teori yang menunjuk ke salah satu babak tergelap dalam sejarah manusia. Tentu ada penjelasan yang lebih sederhana. Mungkin bajak laut? Tapi anehnya nggak ada barang yang hilang. Mungkin keracunan karbon monoksida dari mesin yang rusak? Bisa jadi. Ada juga yang berbisik soal hal-hal gaib di lautan. Tapi ada satu teori yang bayangannya jauh lebih gelap dari semua itu. Untuk memahaminya, kita harus kenal nama ini, Unit 731. Sebuah unit perang biologis dan kimia rahasia milik Angkatan Darat Kekaisaran Jepang. Mereka ini bertanggung jawab atas eksperimen-eksperimen pada manusia yang sungguh tak terbayangkan kejamnya selama Perang Dunia II. Dan inilah teori yang paling mengerikan. Orang Medan diduga diam-diam mengangkut kargo sisa-sisa proyek Unit 731, mungkin agen saraf atau senjata biologis.
Kalau benar kargo itu bocor, gas saraf bisa membunuh seluruh awak dalam hitungan detik. Ini akan menjelaskan kekakuan tubuh dan ekspresi teror mereka, sebelum akhirnya meledak dan menenggelamkan semua bukti. Teori yang mengerikan kan? Tapi setiap upaya untuk membuktikan teori ini, atau bahkan membuktikan bahwa insiden ini benar-benar terjadi, selalu menemui jalan buntu yang sangat aneh. Bukan karena petunjuknya hilang di telan laut, tapi karena petunjuk itu sepertinya memang tidak pernah ada. Disinilah misteri sesungguhnya dimulai. Para sejarawan dan peneliti sudah bolak-balik menyisir arsip maritim. Hasilnya, nihil. Dicari di Lloyd's Register, daftar registrasi kapal dunia, nggak ada nama orang Medan. Dicari di catatan kecelakaan laut resmi, kosong. Bahkan buku catatan harian Silver Star, kapal yang katanya jadi penyelamat itu, nggak menyebut satu kata pun tentang orang Medan. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Pertanyaan yang mengubah total cara kita memandang misteri ini. Bagaimana kalau teka-teki utamanya bukanlah apa yang menimpa para kru, melainkan apakah SS orang Medan itu sendiri pernah benar-benar berlayar? Oke, jadi investigasi kita sekarang berbelok tajam. Kita berhenti mencari kapal hantu di tengah samudra, dan kita mulai melacak jejak hantu ini di dalam tumpukan arsip tua. Jadi, dari mana sebenarnya cerita ini berasal? Jejak pertama membawa kita ke tahun 1948, setahun setelah dugaan insiden. Cerita ini ternyata nggak muncul sebagai berita besar, tapi dalam serangkaian artikel di sebuah surat kabar Belanda Indonesia bernama The Locomotive. Penulisnya diidentifikasi sebagai seorang pria Italia, Silvio Shirley. Dan inilah bagian yang paling mengejutkan. Sumber pertama yang menerbitkan kisah ini pun ternyata meragukan kebenarannya. Ya benar. Dalam artikel terakhir di seri itu, editor korannya sendiri menyimpulkan bahwa, kutip, keseluruhan cerita ini adalah fantasi, sebuah roman yang menarik. Jadi, kesimpulan yang paling masuk akal adalah SS orang Medan itu bukan kapal yang terbuat dari baja. Ia adalah sebuah kapal yang dibangun dari rumor, dari ketakutan pasca perang. Sebuah kapal yang berlayar bukan di lautan sungguhan, tapi di lautan imajinasi kita bersama selama lebih dari 70 tahun. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang mungkin paling menghantui dari semuanya. Jika kapal itu memang tidak pernah ada, kenapa ceritanya menolak untuk tenggelam? Mungkin karena beberapa kisah memang terlalu mengerikan untuk dibiarkan mati begitu saja.